Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Risiko. Perkenalkan, nama saya Salsa Darandini. Rekan saya namanya Tia Novitasari. Dan ada juga Mutia Ambil Andre, ada Aprilia Wahyu Biarti, dan ada Deva. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai identifikasi risiko, klasifikasi risiko, dan pengukuran risiko. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai definisi dari identifikasi risiko. Jadi, identifikasi risiko itu adalah suatu usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Nah, selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan atau tugas-tugas apa yang dimiliki oleh manajer risiko di dalam perusahaan? Kita ketahui ada 4 tugas. Yang pertama dan yang paling utama yaitu mengetahui kemungkinan timbulnya suatu kerugian dan harus berhati-hati terhadap ciri-ciri itu, terhadap kemungkinan terjadinya suatu kerugian itu. Terus yang kedua, yaitu memperkirakan frekuensi dan besar kecilnya suatu kerugian. Jadi nanti manajer risiko itu tahu seberapa besar atau berapa maksimum kerugian yang akan terjadi pada perusahaan itu. Terus yang ketiga, penetapan atau menetapkan metode untuk mengolah risiko yang paling terbaik dan paling ekonomis. Kalau misalkan metode yang digunakan ini tidak terbaik dan bukan paling ekonomis, berarti metodenya masih harus diperbaiki lagi. Masa harus diulang-ulang ya kan? Nggak bagus. Terus yang ketiga, keempat, ini adalah pengadministrasian program-program manajemen risiko. Yaitu misalnya kayak tadi tuh identifikasi, terus juga pencatatannya. Jadi semuanya harus ditulis, dicatat, dibukuin, diadministrasikan itu supaya datanya nggak hilang. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Tia Novitasari. Terima kasih Salsabila sudah menjelaskan tentang identifikasi risiko dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang manajer perusahaan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya mengenai proses identifikasi risiko. Ada 7 poin dalam proses identifikasi risiko. Poin pertama yaitu menentukan unit risiko. Misalnya, yang mau diidentifikasikan adalah penjualan. Jadi, pemilik risikonya adalah penjualan. Nah, poin 2 yaitu memahami proses bisnis. Setiap unit kan memberikan layanan atau menghasilkan produk kepada pelanggan. Nah, dalam menghasilkan produk biasanya akan melakukan berbagai aktivitas. Nah, dalam memahami proses bisnis, kita dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa yang akan dilakukan oleh unit tersebut. Nama yang ketiga itu adalah menentukan aktivitas yang krusial. Maksudnya krusial di sini adalah yang kritis atau yang penting dahulu. Nah, poin keempat adalah menentukan barang dan orang yang ada pada aktivitas krusial tersebut. Dan poin kelima adalah menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi pada barang dan orang dari aktivitas krusial tersebut. Jadi di sini ada 2 bentuk kerugian. Yang pertama adalah bentuk kerugian orang, misalnya cedera, sakit, meninggal. Dan yang kedua adalah bentuk kerugian barang. Contohnya itu hilang, rusak, atau tidak sesuai. Nah, poin ke-6 adalah menentukan penyebab terjadinya kerugian atau risiko. Untuk mengetahui penyebab, risiko sangat penting karena penanganan risiko yang sama akan berbeda jika penyebabnya itu berbeda. Contohnya itu penanganan dalam risiko kebakaran. Karena listrik akan berbeda dengan penanganan kebakaran yang disebabkan oleh tabung gas yang meledak. Nah, poin ke-7 adalah membuat daftar risiko. Membuat daftar risiko itu ada 2 hal penting. Yang pertama itu adalah pernyataan risiko, dan yang kedua penyebab risiko. Nah, materi selanjutnya adalah klasifikasi risiko.
Resiko berdasarkan sifatnya itu 5. Yang pertama itu adalah resiko murni. Resiko murni itu adalah resiko yang tidak disengaja atau resiko yang pasti menimbulkan kerugian. Contohnya musibah, bencana alam, kecelakaan, atau pencurian. Nah, yang kedua adalah resiko spekulatif atau resiko yang disengaja. Jadi resiko yang dapat timbul karena disengajakan oleh orang yang bersangkutan agar mendapatkan keuntungan. Contohnya itu menanam saham atau perkreditan. Nah, yang ketiga adalah resiko fundamental. Maksudnya, itu resiko yang tidak bisa dilimpahkan kepada seseorang atau orang lain. Contohnya bencana alam. Dan yang keempat adalah resiko khusus. Resiko khusus yaitu resiko yang timbul karena bersumber pada peristiwa tunggal atau mandiri sehingga sangat mudah diketahui penyebabnya. Contohnya itu adalah tabrakan mobil, kapal tenggelam, atau pesawat jatuh. Dan yang kelima adalah resiko dinamis. Resiko dinamis yaitu resiko yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Contohnya itu adalah resiko perubahan masyarakat. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia. Terima kasih kepada Tia yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Saya di sini akan melanjutkan materi Tia tentang klasifikasi resiko. Klasifikasi resiko terbagi menjadi 3. Yang pertama klasifikasi resiko berdasarkan sifatnya telah dijelaskan oleh Tia. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu klasifikasi resiko yang dapat dan tidak dapat dialihkan. Klasifikasi resiko yang dapat dan tidak dapat dialihkan terbagi menjadi 2 lagi, yaitu resiko yang dapat dialihkan dan tidak dapat dialihkan. Resiko yang dapat dialihkan adalah itu perusahaan asuransi. Jika perusahaan kita atau diri kita terkena resiko atau musibah, itu bisa dialihkan jika mana kita terdaftar dalam asuransi. Yang kedua adalah resiko yang dapat dialihkan, yang mana jika kita terkena resiko itu tidak dapat dialihkan ke orang lain ataupun perusahaan lainnya. Seperti jika kita kena kilang, itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir ada resiko berdasarkan sumbernya. Terbagi menjadi 2, yaitu resiko eksternal dan internal. Resiko eksternal itu berasal dari luar yang mana tidak ada kaitannya dengan perusahaan, tapi bisa mengganggu perusahaan. Seperti jika ada listrik ataupun ada bencana yang itu sangat mengganggu dalam kinerja perusahaan. Yang kedua ada resiko internal. Ini berasal dari perusahaan, misalnya resiko terhadap perusahaannya ataupun mesin-mesin yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke materi pembahasan ketiga, yaitu pengukuran resiko. Pengukuran resiko sendiri adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian dari hal itu kita bisa melihat nih bagaimana kinerja perusahaan dalam memprioritaskan risiko tersebut dan mana alternatif yang paling efektif untuk dilakukan jika perusahaan terkena risiko tersebut. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh April. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan pengukuran risiko dan juga teknik pengukuran risiko. Yang pertama, evaluasi dan pengukuran risiko. Tujuan kita melakukan evaluasi dan pengukuran resiko adalah untuk memahami karakteristik resiko dengan baik. Jika kita telah memahami resiko dengan baik, maka kita akan lebih mudah untuk mengendalikan resiko tersebut. Nah, cara untuk melakukan evaluasi dan pengukuran resiko, yang pertama, kita harus mempelajari karakteristik dari resiko. Maksudnya di sini, kita harus tahu bagaimana resiko tersebut bisa terjadi dan dari manakah resiko tersebut berasal. Kita harus paham seluk-beluk timbulnya sebuah resiko. Yang kedua, melakukan pengukuran terhadap resiko. Maksudnya, kita dapat memperkirakan resiko yang kita temukan ini tergolong ke dalam resiko yang kecil atau resiko yang besar. Yang ketiga, mengukur dampak resiko tersebut terhadap perusahaan. Maksudnya, kita dapat memperkirakan atau mempelajari resiko yang kita temukan tersebut apakah memberikan dampak yang sangat signifikan atau memberikan dampak yang kecil terhadap perusahaan kita. Yang keempat, evaluasi dan pengukuran resiko bisa digunakan untuk melakukan prioritas resiko. Maksudnya di sini,
Dengan adanya evaluasi dan pengukuran resiko, kita bisa melakukan penyusunan atau melakukan list dari resiko-resiko yang telah kita temukan. Nah, dari resiko yang telah kita temukan tadi, kita bisa menyusun atau mengategorikan resiko tersebut menjadi resiko yang memberikan dampak dari yang terbesar hingga dampak yang terkecil. Dengan adanya pelisan resiko tersebut, kita bisa menentukan langkah mana yang tepat untuk menangani resiko yang memberikan dampak yang besar dengan resiko yang memberikan dampak yang kecil. Teknik pengukuran resiko. Teknik pengukuran resiko ini terdiri dari 6 macam. Yang pertama, ada pengukuran resiko dengan distribusi probabilitas atau kemungkinan, yang mana digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik diukur dengan rasio atau kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan atau hasil. Probabilitas dilambangkan dengan angka 0 dan angka 1. Angka 0 melambangkan ketidakmungkinan dan angka 1 melambangkan kemungkinan. Contoh dari pengukuran resiko dengan distribusi probabilitas ini, misalnya kita ingin menganalisis suatu resiko kecelakaan yang berada di Jalan Rawamangun. Nah, Jalan Rawamangunnya ini kita sebut sebagai sample space. Nah, untuk mengetahui resiko seberapa kemungkinan resiko terjadinya kecelakaan di Jalan Rawamangun, kita bisa mengamati Jalan Rawamangun tersebut. Selain mengamati, kita bisa juga mencari informasi di Kapolsek terdekat tentang kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, dari pengukuran resiko dengan distribusi frekuensi ini, ada 5 kategori probabilitas resiko. Kategori pertama itu paling kecil kemungkinan terjadinya. Kategori kedua itu yang jarang. Kategori ketiga itu mungkin, kategori 4 itu sangat mungkin, dan kategori kelima itu hampir pasti. Yang kedua ada notional resiko. Notional resiko diukur berdasarkan nilai exposure atau objek yang rentan terhadap resiko. Contohnya ada di pengukuran resiko kredit pada perusahaan kredit. Jika perusahaan kredit meminjamkan uang sebanyak 2 miliar kepada pihak lain, maka besarnya resiko kredit oleh perusahaan tersebut adalah 2 miliar. Jadi yang perlu diingat dalam notional resiko ini, besarnya yang terdapat pada nilai exposure. 3. Ada sensitivitas resiko. Sensitivitas resiko diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu exposure terhadap perubahan faktor penentu. Contoh paling populer dari sensitivitas resiko ini adalah resiko aset keuangan atau sekuritas, atau yang biasa disebut dengan saham, yang diukur berdasarkan sensitivitas tingkat pengembalian aset yang bersangkutan. Maksud dari contohnya ini, jika perusahaan memiliki saham, pastinya sebelumnya perusahaan itu mengeluarkan banyak uang untuk membeli saham tersebut. Nah, tingkat pengembalian uang yang telah kita keluarkan agar kembali kepada kita lah itu yang menjadi resiko dari sensitivitas resiko. Selanjutnya ada volatilitas resiko. Nah, kalau di volatilitas risiko ini diukur berdasarkan seberapa besar nilai exposure berfluktuasi. Volatilitas risiko ini hampir mirip dengan sensitivitas risiko, namun tidak sama, cuma mirip aja. Nah, volatilitas risiko ini semakin berfluktuasi, maka semakin besar risiko aset tersebut. Nah, contohnya ini terjadi pada saham juga. Kan saham itu suka berfluktuasi, kadang naik, kadang turun nilainya. Jika saham tersebut mengalami penurunan yang drastis, maka semakin besar resiko yang akan ditanggung, maka semakin besar juga volatilitas resiko. Yang kelima ada VAR atau value at risk, yang artinya resiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset selama periode tertentu.
dengan tingkat keyakinan tertentu. Jadi kerugian itu diukur berdasarkan resiko tertinggi yang kira-kiranya akan dihasilkan dari sebuah aset. Nah, yang terakhir ada analisis resiko. Analisis resiko ini adalah kemampuan manajer atau perusahaan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan berapa besar kemungkinan kerugian yang akan diperoleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deva. Terima kasih kepada Saudari April yang telah menjelaskan materi sebelumnya, yaitu tentang evaluasi pengukuran risiko dan tentang teknik pengukuran risiko. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Deva dan materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang jenis pengukuran risiko dan manfaat pengukuran risiko. Jenis pengukuran risiko dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengukuran kegawatan kerugian. Pengukuran ini berfungsi untuk mengetahui besarnya suatu nilai kerugian yang dihasilkan dari suatu peristiwa atau event, dan biasanya dikaitkan pengaruhnya terhadap perusahaan, terutama pada finansialnya. Contohnya itu seperti kemungkinan kerugian maksimum dan jumlah kerugian maksimum per tahunnya. Dan yang kedua adalah pengukuran frekuensi kerugian. Pengukuran ini berfungsi untuk mengetahui berapa kali suatu peristiwa atau event mengalami loss atau kerugian secara langsung, dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, umumnya selama 1 tahun. Hasil dari pengukuran risiko dikategorikan dengan skala 1 sampai 5. Skala 1 adalah skala yang sangat kecil, skala 2 adalah skala kecil, skala 3 skala menengah, skala 4 skala besar, dan skala 5 skala sangat besar. Yang selanjutnya adalah manfaat pengukuran risiko. Yang pertama adalah untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang sedang dihadapi, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan informasi yang sangat dibutuhkan oleh manajer risiko untuk menentukan cara-cara penanggulangan risiko, entah dengan menghapus, mengurangi, atau mengkombinasikan semua cara-cara tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.